Halo Sobat BMKG, kembali lagi dalam tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku Rabu 17 Desember 2025. Bersama saya Satriana, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, eksiklon tropis Bakung diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Kecepatan maksimumnya adalah 35 knot dan tekanan udara minimum adalah 997 hektopascal dengan arah gerak ke arah timur laut. Potensi dalam 24 jam ke depan menurun menjadi kategori low dan eksiklon tropis tersebut dapat meningkatkan kecepatan angin di sekitar sistem atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot dan dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu dan atau di sekitar sistem. Bibit siklon tropis 93S diprediksi berada di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Bibit siklon tropis ini intensitasnya diperkirakan persisten dengan pergerakan yang cenderung stasioner. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitas sistem diperkirakan akan persisten dengan kecenderungan untuk meningkat secara perlahan ditandai dengan kecepatan maksimum mencapai 20 hingga 25 knot di wilayah timur sistem dengan pergerakan ke arah barat daya. Potensi bibit siklon tropis 93S ini untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tersebut dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat dan di perairan utara Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, bibit siklon tropis 95S diprediksi berada di Laut Arafura, barat daya Papua Selatan. Bibit siklon tropis ini intensitasnya diperkirakan persisten akibat adanya intrusi udara kering dari selatan yang bergerak menuju sistem. Adapun pergerakan sistem diperkirakan cenderung stasioner ke arah timur. Dilihat dari prediksi arah gerak, dari sistem 95S ini perlu diwaspadai untuk wilayah perairan di barat daya Papua Selatan. Dan sementara itu, di dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitas sistem diperkirakan akan meningkat secara perlahan dengan pergerakan ke arah selatan. Potensi bibit siklon tropis 95S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tersebut dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Laut Arafura dan perairan timur wilayah Papua Selatan. Kemudian sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Laut Natuna, dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari Teluk Thailand hingga perairan timur Aceh, juga di Laut Andaman, kemudian di Laut Cina Selatan, di perairan utara Kalimantan, dan dari Laut Maluku hingga perairan utara Papua Barat Daya. Kemudian daerah konvergensi lainnya memanjang dari pesisir barat Sumatera Utara hingga Jambi, kemudian juga dari Selat Makassar hingga pesisir selatan Sulawesi Tenggara. Kemudian juga dari Laut Sulawesi hingga Gorontalo, dari Sulawesi Tengah hingga Maluku, dan juga dari Papua Selatan hingga Papua Nugini. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Selat Malaka, juga di pesisir timur Sumatera, di perairan selatan Jawa, kemudian di Selat Sunda, dan juga di Laut Jawa, kemudian di Selat Makassar, di Laut Banda, di Laut Halmahera, di Teluk Cendrawasih, dan di Laut Arafura. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon tropis, atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara, di wilayah Riau, di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di wilayah Bengkulu, juga di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk wilayah Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Sobat BMKG, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Pinang, juga untuk wilayah Jambi, Pangkal Pinang, dan untuk wilayah Bengkulu. Sedangkan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Pekanbaru, Serang, dan juga Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di wilayah Medan,
di wilayah Padang, di wilayah Palembang, di Bandar Lampung juga untuk Jakarta, untuk wilayah Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi berawan tebal terdapat di Banda Aceh dan juga untuk Samarinda, serta potensi cerah berawan untuk wilayah Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Kupang, di wilayah Mamuju, dan juga untuk wilayah Merauke. Sedangkan potensi hujan sedang di wilayah Nabire. Terdapat juga potensi hujan ringan di wilayah Makassar, Kendari, Manado, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Terdapat potensi berawan tebal di wilayah Mataram. Dan potensi berawan terdapat di wilayah Denpasar, sedangkan udara kabur berpotensi di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.